Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya berharap hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu, rekan-rekan semua, sahabat semua, baik yang ada di GBI Double Silato Mainten, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya boleh menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan selalu sehat. Amin ya Bapak Ibu. Sampai hari ini saya percaya semua jemaat Tuhan masih terpelihara dengan sempurna. Amin. Sekalipun mungkin kita ada beberapa yang ada sedikit kendala dalam fisik, namun sampai hari ini kalau kita hidup karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya juga mengucapkan buat Bapak Ibu, teman-teman, rekan, sahabat, keluarga, family yang mungkin hari ini ada bersama kami, bergabung bersama dengan kami. Selamat datang. Kita dalam GBI Double Silato Mainten, kita akan nikmati kebenaran firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu boleh mengikuti firman Tuhan yang ada, karena saya sepanjang 2021 saya mencanangkan sebagai tahun TSW, the year of TSW. Pakai sedikit bahasa keren, the year of TSW. Anak saya protes, Pak itu tidak cocok. Nggak apa-apa, cocokin aja. Apa itu TSW? TSW adalah tetap setia walaupun. Nah, kita ada di situasi saat ini kita dituntut tetap setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan kita, setia kepada siapapun, setia dalam bekerja, setia melayani. Kita diajarkan seperti itu. Tetap setia walaupun dompet kosong, tetap setia. Jangan dompetnya kok isi, sayang. Dompetnya kosong tidak disayang. Nah, kenapa kita ini dituntut untuk tetap setia? Karena saya sudah menguraikan itu, bahwa Tuhan, kenapa kita tetap setia? Karena Tuhan itu baik. Aduh, Pak Kem ngomong Tuhan baik buat pendeta, buat kita yang lagi lesu-lesu usahanya begini. Bagaimana kita berkata Tuhan itu baik? Kita tetap berkata Tuhan itu baik. Makanya saya sebut TSW. Kenapa? Ada kalanya mungkin kita berdoa, kita berseru tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti Nabi Habakuk. Tuhan, aku berseru kepadamu tentang keadilan, tapi malah kelaliman. Ya, aku berdoa, tapi Tuhan kau tidak pernah menjawab aku. Tapi hari ini kita belajar, sepanjang 2021 ini, kita belajar tentang Tuhan itu baik. Kenapa tetap setia walaupun? Karena Tuhan itu baik. Salah satu bukti bahwa Tuhan itu baik adalah Dia mendengar doa kita. Nah, kalau udah mendengar doa ini seru nih. Lalu saya minggu yang lalu tanggal 10, ya, tanggal 10 saya sudah uraikan bahwa ada 3 jawaban doa Tuhan terhadap kita. Yang pertama, Tuhan jawab doa kita dengan kata ya. Dan kita sudah temukan ada 3 kunci kenapa Tuhan menjawab perwira yang ada di Kapernaum. Yang pertama, karena perwira itu sering mendengar tentang Yesus. Saya uraikan sedikit, ulang sedikit, mekilas balik. Apa yang Bapak Ibu dengar hari ini menentukan apa yang kau doakan. Dengarlah terus tentang Yesus. Lalu yang perwira itu percaya akan perkataan Yesus. Apa yang Yesus sampaikan kita amin nih. Yes, amin. Karena apa yang Yesus sampaikan itu punya kuasa dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah karena perwira itu memiliki iman yang besar. Bapak Ibu boleh baca kembali itu di Lukas pasal yang ke-7 ayat yang 1 sampai dengan 10. Dan kita sudah temukan ada 3 kunci kenapa Tuhan itu menjawab doa kita dengan jawaban ya. Nah, hari ini yang kita mau bahas adalah jawaban doa yang kedua, yaitu tunggu. Ini sudah mulai menuju kepada hal yang tidak baik. Kenapa? Karena hal yang paling bosan dan paling sebal dan paling dongkol atau yang membuat kita ini kayak seperti karena tidak ada kepastian, yaitu tunggu. Yang dibutuhkan di sini ternyata adalah kesabaran. Salah satu tokoh di Alkitab
yang tidak sabar waktu Tuhan tidak langsung menjawab doa dia adalah Abraham. Dia menanti jawaban Tuhan terhadap doanya dia berapa tahun? 25 tahun baru dia punya anak namanya Ishak. Kita bisa bayangkan, Tuhan suruh Abraham kapan ini? Tuhan bilang pokoknya kamu punya anak dari Sarah, bukan dari siapa-siapa. Lalu Sarah pikir, waduh, sudah 10 tahun kita berdoa, kita menantikan janji Tuhan. Ya, setahun, 2 tahun, amin, tenang, Tuhan pasti tolong. Tahun lagi, tenang, Tuhan pasti tolong. 10 tahun kemudian, tenang, Tuhan masih tolong. 15 tahun kemudian, tenang, Tuhan masih tolong. Mau mendekati 25, artinya 24, mau masuk kepada 25. Saat itu Tuhan mau tolong. Tapi istrinya Abraham, Sarah bilang begini, lu coba, jangan-jangan Tuhan jawab bukan lewat saya, tapi lewat itu perempuan. Jangan-jangan kita coba untuk menyelesaikan apa yang Tuhan bilang begini, saya akan menolong engkau, saya memberkati engkau, saya memulihkan engkau. Tapi Tuhan bilang apa? Sabar. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Sila Tumanten, sabar kita menanti waktunya Tuhan. Kenapa kita harus disuruh sabar menanti yang Tuhan? Karena Amsal bilang, pengkhotbah bilang apa? Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang indah. Amin. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut. Tapi waktu yang Tuhan berikan adalah waktu yang terbaik, yang indah. Nah, seringkali kita abaikan hal ini dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini kita bahas adalah doa yang tentang jawaban Tuhan terhadap doa, yaitu jawabannya adalah tunggu. Kita baca di Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-50. Bapak Ibu boleh temukan di situ bahwa Alkitab berkata demikian. Allah akan berkata ya, tetapi ditunda pemberiannya sampai kita siap dan tepat untuk mendapatkannya. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 50. Nanti Bapak Ibu boleh baca itu di rumah, tapi saya akan meringkas step by step sehingga kita menyingkat waktu. Ya, Yohanes pasal yang bahas di Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirimkan kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat yang ke-5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat yang ke Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kalau Bapak Ibu jadi seperti Maria, Marta, maka Bapak Ibu punya alasan untuk mungkin kalau bisa marah-marah. Kenapa? Karena dikatakan di sini adalah Maria dan Marta ini dan Lazarus ini, keluarga ini adalah keluarga yang Yesus sangat sayang. Yesus mengasihi keluarga ini. Kadangkala kita berpikir bahwa saya ini disayang oleh Tuhan, saya ini dekat dengan Tuhan, saya ini selalu berseru, saya ini hidupnya baik dan dekat selalu dengan Tuhan. Jadi apa yang saya doakan pasti Tuhan jawab. Belum tentu. Hari ini kita belajar seperti kisah di mana Lazarus itu. Waktu berita itu datang kepada Yesus bahwa Lazarus sakit, dan Maria dan Marta berharap supaya Yesus pun datang segera untuk menolongnya. Tapi hari itu Yesus tidak segera datang menolong, tapi malah Tuhan sengaja tunggu beberapa hari. Kita bisa bayangkan apa yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Mereka sangat galau sekali. Kenapa mereka sangat galau? Karena mereka harusnya mengharapkan saudaranya supaya saudaranya tidak akan mati. Saudaranya tidak akan meninggalkan mereka. Tapi mereka berharap supaya Yesus segera datang untuk menolong. Tapi hari ini kita temukan jawabannya. Yesus sengaja tidak langsung menolong. Kalau tanggal 10 kemarin
bulan Januari kita bahas bahwa ada doa yang Tuhan begitu ngomong kepada perwira, itu Tuhan mau datang. Ada begitu doa yang disampaikan oleh Petrus, Tuhan begitu datang dan menolong. Tapi hari ini berbeda kasusnya. Lazarus, saudaranya Marta dan Maria, sakit dan mereka minta tolong kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak tolong mereka. Tuhan tunda doa mereka. Artinya Tuhan suruh tunggu. Ya. Kenapa Tuhan itu menunda doa kita? Kenapa Tuhan tidak langsung menjawab doa kita dengan ya? Kenapa Tuhan tidak langsung datang menjawab kepada Marta dan Maria bahwa benar kamu adalah keluargaku, kamu adalah orang yang saya kasihi, pasti saya akan datang. Saya sibuk bagaimanapun, saya akan datang untuk menolong. Tapi kenapa Tuhan itu tunda? Kenapa Tuhan itu menunda doa kita? Kenapa Tuhan segera langsung menjawab doa itu? Tentunya ada alasan. Nah, ada 3 alasan yang kita akan temukan di dalam kisah tentang Lazarus dan Marta dan Maria ini. Di perikop ini, Yohanes pasal yang ke-11, ayat 1 sampai 50, Bapak Ibu baca di rumah dan temukan. Nah, saya hanya ambil ayat kuncinya. Yang pertama Bapak Ibu boleh baca di Yohanes pasal 11 ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Tuhan bilang begini, saya bersyukur saya hari ini tidak menjawab doamu. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Bagi kita adalah Yesus segera datang menolong kita. Itu menurut kita adalah baik. Tapi Tuhan bilang ini, hari ini saya tidak menolong, itu adalah lebih baik bagi kamu. Kalau kita, maunya kita adalah waktu saya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan jamah saya, Tuhan pulihkan saya, Tuhan tolong saya ini, Tuhan tolong keluarga saya, mama saya, kakak saya, bisnis saya, usaha saya. Maunya kita adalah Tuhan segera menolongnya. Tapi Tuhan bilang begini, adalah lebih baik saya tidak segera menolong itu. Sesuatu yang kontradiktif, ya kan? Menurut kita yang baik tadinya adalah Yesus segera menolong. Tapi Yesus bilang, untunglah lebih baik kalau saya tidak menolong waktu itu. Apa maksudnya saudara? Maksudnya ternyata di sini dikatakan supaya kita itu belajar percaya. Memang gak gampang saudara, karena belajar percaya itu sangat dibutuhkan kesabaran. Belajar percaya itu tidak selalu membutuhkan gelar sarjana teologi untuk mengenal Tuhan. Tapi belajar percaya adalah di mana kita tiap hari bergumul berdoa, namun doa kita tidak dijawab. Tapi kita tetap percaya Tuhan tidak pernah diam, Tuhan tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itu memang gak gampang. Bagi kita yang mungkin dalam keadaan yang enak-enak, kita ngomong itu seperti enak. Tapi ketika kita berada dalam keadaan yang kritis, dalam keadaan di mana kita seperti di ICU yang hari itu pun kita minta ditolong, tapi Tuhan malah tidak tolong. Seperti kasusnya ini adalah Maria dan Marta. Lazarus bukan sakit-sakit biasa, tapi sakitnya membawa maut. Bahkan di sini ditulis sampai sudah mati 4 hari. Baru Yesus datang. Kenapa harus dibiarkan mati dulu? Nah, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, belajar percaya gak gampang. Bagaimana kita belajar percaya kepada Tuhan? Saya catat di sini, bagaimana kita belajar percaya. Yang pertama saya catat adalah supaya kita memperbaiki gambaran kita tentang Tuhan dan melihat gambaran Tuhan tentang kita. Gambaran kita tentang Tuhan adalah Tuhan itu hebat, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu melakukan banyak hal dan mujizat dan sebagainya. Dan gambaran kitanya, kalau dia Tuhan, harusnya dia tolong kita. Tapi Tuhan mau supaya kita belajar percaya, melihat Tuhan tentang kita, melihat gambaran Tuhan tentang kita. Tuhan melihat kita dari sudut gambarannya.
Artinya saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita masuk ke poin yang kedua, dikatakan adalah mempelajari rencana Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan membiarkan itu karena ada Tuhan punya rencana. Tuhan sengaja tidak langsung menjawab doa kita karena Tuhan punya rencana yang lain. Siapa tahu rencana itu tadi diungkapkan adalah lebih baik menuruti rencana saya daripada menuruti rencana kamu. Rencana kita adalah datang, doa dan sembuhkan. Tapi rencana Tuhan adalah dikatakan baik bagi kamu. Yang ketiga dikatakan melepaskan apa yang ada di luar kendali kita. Tuhan belajar kita percaya melepaskan apa yang di luar kendali kita. Apa itu di luar kendali kita? Yaitu sakit penyakit, yaitu nyawa kita, yaitu kesehatan kita. Itu di luar kendali kita. Nafas kita, jantung kita stop hari ini. Itu di luar kendali kita. Semua alat yang ada hanya sebagai alat bantu. Tidak ada satupun kalau Tuhan bilang stop, ya stop. Mari saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita belajar seperti Tuhan, melepaskan apa yang di luar kendali kita. Kita mampu melakukan bagian kita. Kita berusaha, kita berbisnis, itu adalah bagian kita. Kita bekerja, menjaga diri, itu bagian kita. Mau nanti kita jaga diri sehebat bagaimanapun, tapi itu virus corona Tuhan izinkan terjadi. Lalu suatu saat mungkin kita seperti saudara saya, teman saya, kerabat saya, hamba Tuhan yang ada, ibu rohani saya, Ibu Emi, yang sudah dipanggil Tuhan. Rohani juga hebat, tapi adalah baik. Mungkin bagi anaknya Listia rasa Tuhan itu tidak adil, tapi saya mendoakan dia, Om tetap dukung dalam doa. Dia butuh kekuatan. Artinya apa saudara? Melepaskan apa yang di luar kendali kita. Yang di luar kendali kita apa saudara? Adalah kekhawatiran. Yang di luar kendali kita apa saudara? Adalah iman dan harapan kita. Mari saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang terakhir di sini kata mensyukuri apa yang Tuhan berikan buat kita. Itu gak gampang juga. Kita belajar percaya yaitu mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan izinkan hari ini kita dipanggil Tuhan, kita tetap bersyukur. Ya pakai ngomong gak enak. Saya yang ngalamin. Ya bukan bapak ibu saya, semua kita. Kita tetap bersyukur walaupun. Ya kan? Nah, yang kedua, kenapa Tuhan itu tidak langsung menjawab doa kita, tapi Tuhan harus suruh kita tunggu. Seperti kisah di Yohanes pasal 11 ini, Tuhan harus suruh Maria dan Marta menunggu. Sampai kapan? Gak tahu. Bahkan kita baca kisah ini adalah 4 hari kemudian baru Yesus datang. Lazarus sudah mati 4 hari kemudian. Sampai mati. Abraham harus nunggu 25 tahun. Bahkan mungkin bapak ibu yang lain mungkin saat ini sudah bergumul, sudah bertahun-tahun tapi tidak dijawab. Tuhan mau supaya kita belajar percaya. Belajar andalkan Tuhan. Belajar libatkan Tuhan. Belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Bukan sudut pandangnya kita. Yang kedua, Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi kenapa Tuhan itu mau supaya doa kita tidak langsung dijawab, tapi dijawab dengan cara tunggu. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya kita melihat dan Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan manusia. Artinya apa saudara? Kemuliaan Allah adalah kehadiran Allah dalam setiap masalahmu. Benar, masalah ini tidak akan hilang. Benar, persoalan ini tidak akan hilang. Benar, rumah tangga saya tidak akan, tapi Tuhan akan hadir dalam kehidupanmu dan memampukan engkau menanggungnya. Seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Tuhan memampukan engkau untuk tetap menatap masalahmu, tetap menatap dengan senyum, tetap menatap dengan tenang, tetap menatap dengan sabar, menantikan jawaban Tuhan yang indah pada waktunya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, untuk menyatakan kemuliaan Allah, kehadiran Allah dalam masalahmu,
Masalah boleh banyak, masalah boleh hebat, masalah seperti gunung apapun. Tapi kalau engkau hadapi bersama dengan Tuhan, Tuhan berkata bahwa kemenangan demi kemenangan pasti engkau raih. Tuhan memampukan engkau. Tuhan memberikan roh kesabaran, roh penguasaan diri, roh yang dimana engkau tetap bersabar menantikan Tuhan. Itu gak gampang. Kemuliaan Allah adalah kehadiran Allah. Kemuliaan Allah adalah penyertaan Allah. Tuhan tidak langsung menghalaukan badai itu. Tuhan tidak langsung menghalaukan itu. Tapi Tuhan memberikan sesuatu kekuatan dalam kehidupan. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memegang engkau. Tuhan menolong engkau. Pegang engkau. Berjalan bersama melewati badai itu. Amin. Saudara yang kasih. Kemuliaan Allah adalah kekudusan Allah. Di mana Allah hadir, maka hidup kita benar-benar Tuhan mau Tuhan kuduskan kita. Hati kita benar-benar siap untuk terima jawaban doa itu. Benar, Tuhan tunda itu karena Tuhan mau menguduskan kita. Benar, Tuhan tunda itu karena Tuhan mau hadir dalam kehidupan kita. Benar, Tuhan mau tunda itu karena Tuhan mau menyertai kita. Benar, Tuhan mau tunda itu karena kemuliaan Allah adalah kemenangan Allah dari hari lepas hari dinyatakan dalam kehidupan kita. Mungkin masalahnya tidak akan hilang. Mungkin kita berdoa dan tetap masalahnya ada. Tapi yang menjadi masalah adalah hati kita sudah berubah. Cara pandang kita sudah berubah. Yang tadinya kita memandang masalah itu seperti gunung yang tinggi, sekarang kita berbalik menatap masalah itu dengan senyum, dengan tenang. Benar, masalah itu tidak akan berubah, tapi hatinya sudah berubah. Kenapa? Tuhan hadir menyatakan kemuliaannya. Kemuliaannya Tuhan mau benarin dulu yang di dalam sini. Hatinya ini sepertinya mau dibereskan, mau dikuduskan, hatinya mau disucikan, sehingga kita melihat segala sesuatu dari kacamatanya Tuhan. Menyatakan kemuliaan Allah. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang terakhir adalah dikatakan adalah menyatakan kemuliaan Allah, itu artinya adalah Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita. Menyatakan kemuliaan Allah artinya Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita. Yohanes pasal yang kenapa Tuhan itu tidak langsung menjawab doa kita tapi jawab kita tunggu. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus, percaya kepadanya. Kenapa Tuhan itu suruh doa kita itu suruh tunggu? Karena lewat masalah kita, lewat doa kita, Tuhan mau bilang begini, lewat masalahmu, lewat pergumulanmu, lewat apa yang kau doakan, Tuhan mau supaya orang lain pun mereka menerima Yesus sebagai Tuhan. Supaya lewat masalahmu ada yang percaya kepada Yesus. Siapa tahu lewat masalah yang kau sedang hadapi bergumul, Tuhan izinkan supaya lewat masalahmu Tuhan mau menyatakan ada kemenangan dalam kehidupanmu. Amin. Ada orang lain menyaksikan bahwa Tuhan begitu besar ajaib. Lazarus yang mati dibangkitkan. Artinya orang lain melihat masalahnya adalah nyawa. Masalah itu tidak sembarangan. Masalahnya dihadapi Maria, Marta dan Lazarus adalah masalah nyawa. Tapi masalah nyawa ini Tuhan bisa nyatakan kemuliaan Tuhan. Orang lain menyaksikan itu dan percaya Yesus itu hebat. Amin. Untuk itu kita tetap bersyukur buat masalah kita saat ini kita hadapi. Kita ada di rumah, kita ada di lockdown, kita ada dalam keadaan apapun, tetap memandang dari sudut matanya Tuhan. Siapa tahu lewat masalah COVID ini ada orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa tahu lewat masalahmu ada orang yang berbalik kepada Tuhan. Siapa tahu lewat kehidupanmu Tuhan mau menyatakan kemuliaannya sehingga engkau dilawat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri firman Tuhan hari ini dengan doa. Kami bersyukur Bapa dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah tolong sehingga kami
mendengar kebenaran firman, kami belajar dari kehidupan Marta dan Maria dan Lazarus yang dibangkitkan ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan punya waktu yang tertentu indah bagi kami. Saat ini kalau kami belum dijawab oleh Tuhan dalam doa-doa kami percaya Engkau mau supaya kami belajar percaya. Kami percaya bahwa Tuhan lewat masalah dan pergumulan yang Engkau suruh kami tunggu karena Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Engkau suruh kami tunggu karena Engkau mau supaya lewat masalah kami memberikan dampak kepada orang lain pun terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati firman-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pengumuman. Seperti biasa, ibadah kita seperti biasa rutin setiap hari Minggu live streaming di channel YouTube GBI Double Sila Tongmeten. Kami berharap Bapak Ibu yang lain boleh memberitahukan buat rekan-rekan yang lain untuk subscribe dan ikuti kami dalam ibadah. Ini adalah cara kita dalam kita beribadah new normal. Kita tetap berusaha untuk ibadah sekalipun di rumah, gunakan handphone, gunakan TV, channel yang ada untuk kita ibadah. Tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu, Tuhan Maha hadir kapanpun dimanapun. Kita buka hati buat Tuhan hadir. Ya. Dan pelayanan pastoral, Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral bisa menghubungi saya, masuk ke deskripsi di channel YouTube dan Bapak Ibu temukan media sosial dan juga ada WhatsApp saya. Dan Bapak Ibu boleh menghubungi saya. Setiap hari Sabtu kita adakan kelas pranikah yang pernikahannya baik yang baru mau menikah dan juga baik Bapak Ibu yang mungkin pernikahan dulunya belum diteguhkan, diberkati di gereja, boleh ikutin. Sehingga setelah itu baru saya akan mengatur jadwal untuk bisa kita tatap muka dan saya akan mendoakan. Tapi pastikan dulu semuanya harus dalam keadaan steril. Karena saya pun saat ini kunci diri di rumah, nggak bisa kemana-mana. Nah, supaya Bapak Ibu bisa meng-WhatsApp saya. Ada beberapa jemaat yang minta didukung dalam doa, ada jemaat yang sakit, dan juga ada jemaat yang papanya seperti Melin, Julie, dan Desi berdoa buat papanya dan biar Tuhan tetap pulihkan dalam sakitnya. Bahkan mamanya juga kita doakan. Juga buat jemaat yang sedang merintis usaha, buat jemaat juga yang sedang mengalami masalah dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Bahkan juga ada jemaat yang juga dukung dalam doa untuk bisnis dan usahanya yang sedang lagi lesu, Tuhan juga tolong. Kita doakan itu juga. Doakan juga Oma Wesletarore, mama daripada Leni dan juga Ibu Ane dan Oma dan cucu dan suami dan mantu yang ada. Supaya sehat-sehat selalu, dilindungi, ditolong dan diberkati selalu. Terproteksi dengan baik, usaha, pekerjaan, bisnis yang ada boleh berjalan dengan baik. Doakan juga buat Dev yang ada di garis depan dalam penanganan COVID supaya dia juga bisa tercover dengan baik. Kita doakan juga buat Bu Bong Kim Hyong dan Bapak Yanto Mas Judi. Biarlah Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan keluarga ini. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu mengurapi, Tuhan selalu menguduskan, dan Tuhan selalu setia untuk memulihkan, bahkan melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan mereka. Kita doakan juga buat Pak Atek, biar Pak Atek juga Tuhan tolong. Ya, Bapak Ibu, itu saja beberapa pokok doa dan mari kita satu hati. Bahkan juga buat Ibu Erlita yang ada di Pekanbaru dalam masalah utang piutang, biar Tuhan selalu tolong, Tuhan bela senantiasa. Mari kita satu hati. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami terima kasih buat hari yang telah Tuhan Engkau jadikan dalam kehidupan kami. Melalui firman Tuhan yang kami terima siang hari ini, kami boleh diingatkan, kami disadarkan bila Tuhan belum menjawab doa kami, itu artinya Tuhan mau supaya kami belajar percaya. Itu artinya Tuhan mau supaya menyatakan kemuliaan Tuhan yang hebat dan dahsyat itu lebih besar lagi. Itu artinya Tuhan mau lewat masalah kami ada sesuatu yang dibuat bagi kami untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati kami yang saat ini menyaksikan kami, jemaat-Mu yang saat ini adalah keadaan sakit, kami berdoa, turunkan urapan-Mu, tolong Bapa, jamah pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang terpapar COVID, kami berdoa, jamah pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi. Mereka yang saat ini Bapa yang
lesu dalam usaha dan berbisnis mereka. Tuhan tak campur tangan Bapa. Ada caramu, ada kehendakmu, ada hal-hal yang luar biasa ingin Tuhan nyatakan. Kami berdoa Bapa dan minta urapanmu menyertai anak-anakmu dalam usaha yang lesu. Dalam nama Yesus, mereka yang saat ini Bapa membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong juga agar mereka boleh temukan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Papa daripada Bu Melin, Julie dan Desi yang pernah sakit, karena itu kami berdoa jamaah selalu Bapa, tolong selalu nyatakan pemulihan-Mu, kesembuhan-Mu selalu dalam hidupannya. Papa dan mamanya ditolong, diberkati, dilindungi. Dalam nama Yesus kami serahkan juga Bapa Oma Wesley Terore. Kami serahkan Oma ini ke dalam tangan Tuhan. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu melingkupi, menolong, meliputi Oma ini selalu Bapa, sehingga Oma selalu terlindungi adanya. Berkati anaknya baik Leni maupun berkati anak mantu, berkati cucu-cucunya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan Oma dalam nama Yesus. Bahkan kami menyerahkan seluruh studio jemaat Tuhan yang lain, jemaat yang sedang merintis usaha. Tuhan berkati mereka Bapa. Sesuatu langkah yang maju yang mereka buat, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi mereka. Jemaat Tuhan yang saat ini mengalami masalah dalam rumah tangga, kami percaya Tuhan tolong Bapa, nyatakan kuasa-Mu, pembelaan-Mu. Kalau ada percecokan di antara mereka, Tuhan tolong Bapa agar damai sejahtera selalu meliputi mereka. Rumah tangga itu dipulihkan. Nyatakan kuasa-Mu, pertolongan bagi mereka Bapa dalam nama Yesus. Kami juga saat ini Bapa berdoa buat anakmu Dev yang ada di garis depan dalam penanganan COVID. Tuhan selalu sertai, Tuhan bela, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu bagi anakmu Dev Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa buat Ibu Bong Kim Hyun dan suami Bapak Yanto Mas Judi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu Bapa. Berkati usahanya, pekerjaannya, bisnisnya. Berkati apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Bahkan persoalan demi persoalan yang ada. Bahkan hal-hal yang lain yang mereka perlukan, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu. Ku berdoa dan memberkati keluarga ini dalam nama Yesus. Kami serahkan seluruh kami yang mendengar, yang menyaksikan kami hari ini, yang mendengar kami hari ini. Diberkati kami selalu dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi, yang telah memberikan persembahan dan bahkan perpuluhan, ulurkan tangan selalu memberkati mereka. Biarlah mereka boleh dipelihara senantiasa, lumbung-lumbungnya terpenuhi adanya. Apa yang mereka tabur, bahwa mereka tabur dengan iman dan harapan dan percaya, Tuhan melipat gandakan berkat Tuhan. Tuhan mencurahkan tingkat-tingkat langit untuk memberkati mereka. Kami berdoa dan memberkati anak-anak-Mu yang memberi persembahan dan perpuluhan dalam nama Yesus. Kami semua yang ada, kami serahkan hidup kami, rumah tangga kami, anak mantu kami, cucu kami, semuanya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Dimanapun anak-Mu berada, Tuhan berkati kami semua. Bangsa dan negara kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa ini, berkati pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada. Berkati keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan apapun, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Salam bagi Israel. Nyatakan kuasa-Mu bagi Israel Bapa. Akhirnya saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 31 Januari 2021, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Kita ada perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurnya dengan membeli roti tawar dan anggur warna merah. Kita ada dalam ibadah perjamuan kudus lewat live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.